Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobis dimanapun kalian berada. Hari ini Indibis Sumatera mau main-main ke NYO Barbershop. Kemarin kita udah ngobrol-ngobrol sama salah satu ownernya, Pak Ivan. Hari ini kita mau nyobain langsung potong rambut di sini. Kira-kira gimana hasilnya? Sekalian kita ngobrol-ngobrol sama stylistnya. Yuk ikutin aku sekarang juga. Pak Ivan. Halo, Adit. Gimana kabarnya Pak? Baik. Hari ini kita izin main-main ke NYOB. Yes. Mau potong rambut. Ya, boleh dong. Sama siapa nih Pak hari ini Pak? Ya, gimana? Yang bisa di... Denny nih. Bang Denny. Ya, Denny. Oke. Adit Pak. Ya. Oke. Boleh? Ya, langsung aja. Oke, silakan. Oke, langsung aja. Ya. Halo, ya, Bang Adit. Silakan, Bang. Aduh. Kami hari ini ya Bang? Lumayan, Bang Adit. Ini kita buat gimana, Bang? Bagusnya gimana? Dari saya. Iya, boleh. Cocoknya gimana Bang? Tekstur kepalanya. Aku biasanya Tipis atau di fade gitu cuman ya? di fade aja sih belakang. Cuman kalau ada kira-kira rekomendasi yang lebih bagus, boleh, monggo. Sih kalau rekomen aku sampingnya ditipisin. Jadi rambutnya fleksibel ya, bisa side part, bisa twist. Nah, jadi kalau Oke. dapat casualnya dapat. Boleh. Ya, Bang. Cari aman ya. Biasa tuh paling sering orang motong gaya itu ya Bang? Atau French crop, basket. aku pernah sekali basket terus pas panjangnya agak aneh. Jigra deh ya. Iya. Bang Den udah berapa lama Bang di Pangkas? Di sini? Ah, Di NYOB sekitar 3 tahun. 3 tahun. Awal 2020. Sebelum di NYOB juga udah ke ini Bang, udah pangkas-pangkas juga. Kita mulai ya, Bang. Oke. Sebelum NYOB berarti di barbershop lain lah ya Bang. Kalau motong rambut itu tergantung bentuk kepalanya juga atau Iya. Tekstur wajah, tulang kepala. berarti harus di ini dulu lah ya. Benar-benar. Harus kita tahu bentuk kepalanya dulu baru bisa. Kalau potongan yang general berarti ada ya Bang? Maksudnya yang memang paling sering Kalau bahasa kitanya potongan 1000 mat gitu. Kalau udah pastilah mereka pasti potong itu ya. iya betul. Belajar cara nentuin Apa tuh, Bang? oh potongan rambut ini cocok ke si A atau si B itu butuh waktu berapa lama Bang? Itu sih Atau ada belajar dari sekolahnya atau kan memang ada juga benar-benar. Tapi kan kalau kerja jasa ini kan kayak ada betul-betul kayak satu kayak seni terpendam kan. oke, seni juga jatuhnya. Iya, betul. Pada akhirnya bisa, oh aku udah biasa nih. Terjun ya gitu ya. Itu pas mulai di NYOB atau dari waktu masih sebelum di sini Waktu udah masih aku udah Di barber. ditempatin. Ya. Oke. Aku lupa ini. Ya, mau sponsor nggak? Pernah ada nggak yang datang gitu Bang? Maksudnya dia datang, dia maunya model gini gitu atau French crop atau apa dan Terus ternyata cocok sama teksturnya. nah gitu. Itu banyak. Nah, karena kita kasih paham juga sama wajah dia, bentuk dia kan gitu. Kebanyakan sih ya rata-rata kan namanya jam yang nggak cocok jadi pede gitu, kayak basket kan. Harusnya kan kayak orang dulu nggak suka Nggak suka. botak kan. Karena itu lagi ngetren. Lagi ngetren akhirnya nyoba. Nah, lagi jadi nyaman kan gitu. Pernah ada yang udah maunya kayak A terus hasilnya nggak bagus akhirnya nyalahin yang motong nggak? Selalu kita rekomen, Bang.
Kalau tidak sesuai kita bilang tidak sesuai. Mending nggak Kalau usah. memang kemauan customer, saya boleh buat, kita kasih tahu dulu sebelum kejadian Oke. kan. Ini bakal begini gini. Udah dia terima. Kayak kalau jelek ya Iya. karena permintaan dia lah ya. Tapi kalau menurut abang di jalanan itu kan sebut Oh, tukang umum lah ya. Iya, tukang cukur lah ya. Tapi kalau Capster atau hairstylist. hairstylist dan mereka memang ada sekolahnya juga, Ada ya kan? akademi. Pengalamannya lebih jauh Ya, ini ya. kita memahami. Bedanya apa bang? Kalau kita bisa lihat dari hasilnya kah atau apa? Dari hasil cukuran. Hasil Karena cukur kita ya? lebih memahami tekstur, model, sama bentuk kepala itu kan. Nah, jadi kalau pangkas umum kan sekedar potong rambut, maafkan Iya, kita iya, bilang. betul. Penting potong rambut bang. Gitu. Yang penting udah rapi gitu ya. Nah, tidak memahami model kan gitu. Ya, kalau Kita minta model ini ya mirip-mirip dikit, Iya, tapi ya nggak terlalu lah ya gitu ya. jadi ini potongan udah nyaman sama bang, side part gini. Nyaman nggak juga sih bang, masih mau kalau eksperimen masih boleh sih. Berani apa tuh biasa eksperimen apa? Aku yang nggak ngewarnai rambutnya nggak. Oh belum berani ya. Itu belum. Kayak belum yakin aja sih bang. Tapi kalau kayak model rambut yang misalnya Apa tuh? stylistnya bilang cocoknya A, cocoknya B ya. Gue cobain aja gitu. Nanti kan yang penting aku udah tahu ternyata maksudnya bukan yang kayak nggak sih pede cuma gitu. beli, kata orang kan. Kalau kita kerja biasa ini, yang penting klien atau customer tuh saling percaya. Jadinya kan. Iya ya, Kayak friendship belum tentu semuanya tuh friendship kan. iya. Nah jadi orang nanti friendship tuh kayak yang penting dia buponi gitu. Yang penting buponi. Ya kalau awam Padahal gitu. nggak semua yang Padahal buponi ada itu. juga kan kalau kita buat misalnya ini Nah, taper fade atau ini middle atau apa, terus depannya itu bisa kita crop. Jadi kalau French crop ini istilahnya ya itu dia apa kayak kombinasi samping tipis depan di crop kan gitu. Oke. Aku Apa tuh? pernah disuruh sama teman-teman kantor buat French crop, tapi aku nggak yakin. Challenge gitu. Iya, aku nggak yakin. Nggak yakin. Terus nanya ke stylistnya, French crop enggak katanya. Kayak Jadi enggak emang. tapi biasanya nyamannya komennya apa tuh? Yang Lebih ke atau saya pakai enggak kalau apa produk-produk pomade pomade. Kalau aku Pomade belum, pakai apa? belum ada yang basah kering. Setelah itu biasanya pakai hairspray lagi supaya Oh ya. biar seharian tahan. Kalau yang basah kayak terlalu klimis gitu. Ya benar-benar. Pakai jenis pomade dengan Ngaruh-ngaruh. gaya rambut kita. Kadang ada nih tipe kan rambut yang ikal dia kan. Itu Oke. kalau kita pakai water base, Mm-mm. itu setengah jam atau 1 jam udah ngelengkuk dari sini. Kalau kan mau Ya betul. samping dia. Nah kalau rambut kayak aku itu rekomendasinya tetap yang kering. Lebih bagus pakai yang basah loh. Kalau aku sih sama lifestyle abang ya basah. Basah. Iya. Oke. Kenapa tuh bang? Biar lebih tegas dia seger gitu ya. Oke. Cuman aku kadang Bang nggak suka juga? pernah pakai yang basah. Cuman kayak terlalu klimis gitu jadinya kan. Karena kadang-kadang harus ke lapangan kayak gini, keluar dari kantor. Iya benar. Gitu. Tergantung itu juga profesi ya. Pernah sih. Dulu bahkan lebih sering pakai yang basah. Terus akhirnya nemu yang kering, Lebih nyaman yang lebih clay nyaman ya. yang kering gitu kan. Yang clay. Kalau menurut abang di Medan udah seberapa mulai banyak sih orang yang kayaknya mending ke barber lah daripada ini? Atau tergantung kelasnya juga? Iya sih. Tergantung kelasnya ya. Kadang ada orang yang cukup sekedar untuk
kadang Tapi betul. Terus orang mikir kita perlu kita edukasi lah kayak customer yang iya betul. tahu mikirnya barber sama pangkas umum. Nah, jadi ada nih yang nggak paham di aku buat pangkas lah pakai AC, terus dibuat barber tuh udah langsung tulisannya. Oke, cuman gara-gara ada Jadi dia nggak mau memahamin potongan apa kan gitu kan. Padahal barber itu bukan sekedar cuman tempat pangkasnya pakai AC. Oke. Nah itu pun perlu juga kita edukasi sama customer. Nah jadi kan dulunya kan kalau kita kan istilahnya belum tukang cukur kan. Iya. Dulu mikiran gitu juga ya. Sama aja tuh ya. Di barber sama pangkas umum beda pakai AC aja kan gitu. Iya. Nah ternyata masuk terjun ke dunia itu beda rupanya. Oh ini alasan kenapa orang banyak ke barber nih. Nah jadi di barber itu atau lebih memahamin rambut, gaya kan gitu. Jadi apalah lebih dapet sama daily apa itu lifestyle sehari-hari. Oke. Dan apa yang jadi barber itu harus sekolah dulu atau dia bisa dengan jam terbang aja? Itu fleksibel. Fleksibel. Ya. Karena kan ini Ya kalau kita dia nggak dibakat. kalau dia udah ngerti Iya. dan jam terbangnya ini Nah, bisa lah ya berkecimpung di barber. Dan menurut abang, kalau di zaman sekarang seberapa penting kalau kita merhatiin grooming, khususnya buat cowok gitu ya? Karena kan sebagian orang mungkin ada yang berpikir, ya cowok ngapain ngerawat diri gitu kan? Lebih bagus ya udahlah apa adanya ya. Gitu. Nanti kan persepsinya, kadang sebagian orang persepsinya Iya betul. beda gitu. Nah kalau menurut abang sendiri, penting dan harus nggak sebenarnya kalau bagi cowok gitu? Sebenarnya lebih penting. Lebih penting. Sangat penting. Sangat banget penting kan. ya. Apalagi kan nih dunia milenial lagi kan gitu. Apa-apa kan kita konten apa Iya. gitu kan. Jatuhnya pun kalau aku mandangnya ketika udah perhatiin gaya grooming dan lain sebagainya bikin jadi lebih percaya diri gitu baik di lingkungan kerja. Ya, lingkungan kerja Bahkan cuma nongkrong aja jadi kayak lebih PD-nya lebih bener-bener. meningkat berapa persen gitu Iya. dibandingkan lebih bergengsi deh. Iya. Kan? dan bahkan kalau udah panjang dikit aja kayaknya harus pangkas Iya lah. benar-benar. Kalau cara ngedukasi ke Apa nih ke customer gitu? customer biasa gimana sih? Kadang kan takutnya nanti ada yang nggak terima atau apa. Karena tadi dia udah pingin gitu kan, oh aku pingin French crop tapi dibilang nggak cocok gitu. Ya itu dia balik kita bilang abang nggak bisa kita paksa juga kan? Apalagi kan nah ini juga yang lebih penting nih, customer Medan itu kan lebih punya ego Iya. walaupun kita tetap edukasi kalau dia memang nggak mau tetap kita kasih yang terbaik buat dia dengan model yang dia minta. Tapi tantangannya buat dia pede kan dia kayak kurang cocok kan kalau Iya. pas sama tekstur kepalanya. Contohnya gimana tuh bang? Kalau yang bentuk kepala A, cocoknya B gitu potongannya. Misalnya gimana tuh? Atau kalau dari Kita aku? contoh nih Ah, kayak tekstur rambut abang lah ya. iya. Misalnya abang nih ngekeh nih pengen bang kayaknya aku pengen fresh nih. Ya kita edukasi juga. Percuma bang kalau kita buat fresh kan. Nanti abang kalah tumbuhnya. Nanti bisa ini juga ini dia nggak turun kan gitu. Iya. Kan kalau rambut lurus gitu kalau kita buat fresh dia kayak kanopi deh. Iya betul betul. Turun deh. Iya betul. Gitu deh. Ya tapi emang masalah aku selalu sering Di situ ya. pangkas yang duluan tumbuh itu kiri kanan ya. Kiri kanan. Pasti. Jadi aku pernah minta setipis mungkin gitu kiri kanan. Padahal waktu tumbuhnya sama lagi, kiri kanannya yang duluan tumbuh.
Pernah nggak yang dia nggak cuma buat potong rambut tapi buat ngobrol. Kita gitu. Jadi teman ngobrol. Nah jadi kalau kita bisa dibilang lebih sering begitu bang. Gitu ya. Iya. Jadi kita kayak ngerangkul gitu. Jadi customer bukan sekedar klien kan. Jadi udah kayak teman. Gitu. Akhirnya datang dia cerita ya hari ini Ya. ada masalah apa. Bahkan saya datang bisa dapat solusi gitu ya di sini. Pas benar-benar. Kalau yang datang nggak potong rambut tapi buat cerita-cerita aja ada juga. Ada benar. Kadang orang di sekitar dia nggak dapat teman cerita yang pas kali ya Pak. Ya, Ada kira oh pas nih ketemu di tempat cukur kan gitu. Jadi kita buat nih tempat cukur ngobrol gitu. sekaligus tempat cerita. Buat cerita ya. Kalau tangan paling susah atau paling besar waktu motong Anak-anak. Nah, itu Karena? tantangan paling nggak Susah. sulit sih. tapi lebih sulit dari orang tua lah ya. Enggak juga. Enggak. Tapi yang bikin dia jadi tantangan karena apa? Jadi kan kalau anak bayi ini ganti kan takut nih sama mesin. Oke. Nah, gimana kita bisa interaksi sama dia kayak ngajak jadi teman Oke. gitu ya. Nah, itu aja sih. Seringnya ada yang sampai nangis malahan ya. Nah, bahkan nangis. Sejauh ini Jauh. punya cerita lucu atau mengesalkan ketemu dengan Customer customer nggak? cerita lucu ya. Atau mengesalkan ada customer yang menyebalkan? Ya udahlah sabar aja gitu. Ya, benar-benar. Itu biasa sih tentang ini sih. Apa tuh Pak? Sensitif apa harga cukuran. Oh, Nah, oke. jadi kita suka edukasi juga nih sama tamu. Mhm. Harga cukuran potongan, nah gitu kenapa bisa mahal. Mhm. Kadang kan yang nggak mereka tahu kan Iya. istilahnya kayak gunting tuh. Makanya untuk motong rambut mereka tuh sekitar harga 1 juta. Oke. Nah, dari gunting Alat-alatnya aja, ya. alat-alatnya. Belum lagi skill kita gitu. Belum lagi skill kita. Nah jadi kita lebih ke situ edukasi yang kadang kan biasanya tuh terutama orang tua mama ya untuk motong anaknya ih mahal banget nih kan katanya biasa anak-anak nggak segini nih katanya. Nah, kan kita kan jual skillnya kan. Betul. Pernah ada yang datang terus begitu tahu harganya nggak jadi? Ada. benar-benar cuman kita nggak terlalu kita fokus untuk lihat kan dia enak kan. Iya. Ya kadang ya itu tadi ya karena mereka belum betul-betul paham soal bedanya barbershop sama tempat pangkas. Pangkas umum kan. Oke, Ini buat potongan abang yang bisa quick bisa side part gitu ya. boleh. Aku belum pernah yang kayak gitu. Nah, jadi abang nih kalau udah set pangkas, potong, momennya nggak usah terlalu banyak kali. Oke. Nah, sekedar di rambut ya, nggak usah kena kulit gitu. Tolong jangan dipoto ya. Kalau abang Oh, karena jam terbang atau juga ada ngambil sekolah? ini Hah. ada ngambil sekolah juga lah. Nah jadi di NYOB ini ada juga namanya Medan Barber. Medan Barber. Ya, Pernah di situ juga ya bang? di situ juga. Itu detail diajarin dari basic sampai Dari basic, Dari nol. basic, Dia dari nggak nol. tahu tentang cucuk. Bisa oke. Cara gunting semuanya dikajarin. gunting. Nah itu kalau yang ngajarin dari mana aja? Coach ada Coach. kita Dari Medan juga kah atau dari dari Indonesia atau dari? NYOB. Oh, oke. Yang udah duluan terjun ya? Banyak ada di situ. Teman-teman kita juga. Punya keinginan apa bang ke depannya? Buka barber sendiri kah? Atau Itu pasti ya, tapi kalau planning ke depannya sih plan ke depannya? di sini aja.
studio dalam artian? Kita lebih ke mana ya? Di studio ini kan enaknya kan fleksibel, kita bisa kerja juga di luar. Oke. Tetap kita kerja di lobby. Jadi hari-hari tertentu aja kita ready di studio. Tapi tetap motong ya? Tetap motong juga. Itu jatuhnya bedanya sama barber apa bang? Mungkin orang ada yang belum tahu kali ya? Kalau studio ini sih, kalau prinsip aku ya, ya kayak apa ya? Kayak kita nih ke counter, nggak terlalu umum kali tuh kan? Oke. Untuk apa masyarakat kan? Di Medan sendiri udah ada yang kayak gitu? Belum? Belum. Itu buka setiap hari dia atau enggak sih cara ininya? Gitu? Bisnisnya? Enggak sih. Kita Lebih ke kapan pribadi si kita aja gitu. ininya ya? Atau kalau ada orang yang mau datang bikin appointment gitu? Ya, benar-benar. Kalau sisir ngaruh nggak bang? Pakai sisir apa gitu dalam waktu Bukan ngaruh sih, memang harus ada jenisnya? jenis sisirnya. Sisir untuk party, sisir untuk ngeblur. Oke, itu aku baru tahu. Bahkan kayak ada sisir volume gitu. Itu sisir volume biasa dipakai habis finishing nih, udah styling. Untuk styling gitu. Kalau kita yang orang awam, yang buat nyisir sendiri, grooming di rumah gitu kan atau di kantor, yang paling basic yang perlu harus kita ada jenis yang gimana? Gimana? Untuk jenis sisir yang Untuk kita orang-orang yang untuk misalnya awam ya, mau untuk orang pribadi awam ya, yang gitu. untuk pribadi, nah itu cukup dengan sisir biasa yang kayak Sisir biasa gitu. di Tapi kan rata-rata banyak orang yang suka dikantongin itu kan. yang gitu. Nah, itu aja. Tapi kan ngaruh ke kalau dia tadi mau ngatur volumenya atau ada triknya nggak sih yang harus kita kerjain waktu mau nyisir rambut pagi-pagi biar kayak lebih bervolume atau sama? Soalnya kan aku ngerasa kayak di barber begitu besoknya aku nyisir sendiri itu beda. Iya. Itu dia banyak yang bilang katanya kursi magic, kaca magic, cara ya, ada sampai rumah beda deh. Sampai rumah sisirannya beda. Nah itu ngaruh di sisirnya kah atau apanya? Ngaruh di pelaku barbernya sih kalau ya karena kan kita nata sendiri ya. Ada triknya nggak supaya? Soalnya aku ngerasa selalu gitu. Pulang dari barber bagus gitu kan. Yang mau ke kantor, kok aku nggak bisa kayak yang kemarin, bagus kemarin. Ada tipsnya nggak? Tipsnya pagi-pagi harus kesini nyisir lagi. Ya soalnya aku ngerasa kayak gitu. Bahkan tuh tiap pagi kayak ngabisin hampir setengah jam dengan rambut sendiri aja. Jadi kadang-kadang telat ke kantor cuma gara-gara nyisir rambut. Dapatin bentuk yang sama kayak sepulang dari barbershop. Kering. Itu harus keringnya boleh nggak harus pakai hair dryer atau harus pakai apa ya? Jenggot ya bang. Oke. Udah cukup ya atasnya ya. Setelah pakai hair dryer tadi baru pomade atau tata dulu baru ditambah pomade. Enggak usah. Baru disisir ya. Tapi kalau apa jenggot atau pomade? Nah itu ditipisin sih biasanya.
aneh kalau kosong. Pernah kosong soalnya. Biasa aku tipisin aja sama dirapiin. Soalnya kan juga termasuk yang cepat panjang kan. Jadi kayak 3 hari udah lebat lagi. Kalau janggut kumis itu pengaruh juga gitu sama kumis. Nah, sampai bentuk rambut ya. Nggak cocok berkumis kan, tapi nggak ditambah pakai obat atau apapun. Emang Asli ya? keturunan dari keluarga. Kita orang Aceh. Kalau kumis nggak cocok, tapi kalau janggutnya nggak cocok juga. Lebih ke dirapiin aja Kosongin sih, lah. gitu. Nggak dikosongin lah berarti ya. Enggak. Tipis. Ya tapi aku emang biasanya selalu tipis sih bang. Kayak baru tumbuh gitu ya. Iya betul. Tapi ada juga orang yang bawaan gen Brewok ya. brewok itu udah Random pasti sih kalau aku sih. Cocok enggaknya. cocok enggak ya? Ada yang mungkin di awal-awal nggak cocok, lama-kelamaan ya Nyaman ya, cocok ya. aja gitu ya. Kalau hal yang menyedihkannya sebagai seorang stylist ada nggak sih bang? Ya. Hal yang menyedihkannya sebagai seorang stylist kayaknya Yang gitu. Nih, kita udah buat dia semaksimal pakai topi. Hasil aja kerjanya kita, nggak ya? kan? Sama aja mending gak usah pangkas ya. Udah gitu jadi. Banyak itu. Bayar mahal-mahal. Ujung-ujungnya dia pakai topi kemana-mana. Iya. Seharusnya boleh pakai topi sih, tapi jangan depan kita kan gitu ya kan. Terus capek nih ya kan. Berarti itulah salah satu cara mengapresiasinya ya. Karena itu tadi bedanya kalau di barber itu kan jatuhnya udah seni ya. Bener. Jadi abang kita tipisin aja. Tipisin Habis. sama di aja sih. Bang. Rapin aja. Tumbuhnya juga nggak sempurna kan. Jadi lah. Udah lama bang nyukur di barber bang? Dulu waktu di Aceh juga udah mulai di barber. Apa sejak Oke, ketemu lah kita fashion kita itu ya. Waduh gitu ya kan. Pertama kali nyobain nggak tahu bedanya lah ya sama tempat pangkas yang umum sama di barber. Coba kalau lebih rapi atau lebih Rapi, beda gitu. Beda. Hmm. Lebih pede kita ya. Iya, kemarin. betul. Dan lingkungan tuh ya kan. Ini kalau di tempat pangkas umum kan udah kayak ada template gitu potongnya gimana. Udah Ya, pasti gitu gitu ya lah. kan. Kita gaya hasilnya juga Udah pasti kita udah. yang kita minta. Itu waktu pas nyoba pertama kali di barber kita minta kayak
yang kita kasih contoh hasilnya juga sama gitu, Pas. bagus Sama. gitu, lebih pas. Nah, sampai sekarang itu di barber terus. Nah untungnya di Aceh itu waktu mulai kayak nggak yang kayak nggak usah lah mahal gitu, stereotip masyarakatnya udah langsung paham, oh barber itu memang lebih Ini ya. bukan tempat pangkas biasa lah gitu kan. Itu waktu Apa tuh bang? lama bang buat nyelesain satu kepala. Ini. Yes. Biasanya kalau kita satu ya, tergantung rambut panjang atau enggaknya. Bang. Tapi pada umur sekitar 45 menit sampai 40 gitu. Ya itu kalau nggak warnai rambut atau apa gitu ya. Nah aku punya satu gaya rambut yang pingin gitu, tapi kayaknya nggak cocok sih. Apa tuh? Jadi kayak sampingnya kiri kanan tipis, tapi tengahnya itu agak keriting. Oh di perm gitu ya? Iya. Nggak tahu, soalnya ngelihat itu kayak bagus gitu kan. Gayanya kayak nggak biasa. Tapi kayaknya nggak cocok di aku. Karena kan balik lagi ke bentuk kepala ya. Pingin gitu, nyobain tapi belum berani. Nah kalau dari abang sendiri sebagai Enggak. stylist enggak? Cocok. Oke. Aku lebih, kalau orang bilang enggak, aku oke enggak. Karena dengar dari ahlinya langsung ya kan. Jadi sebelum aku cuci ini aku styling dulu ya. Boleh. Biar aku kenali sama sisir tekstur, Oh, sisir oke. ini. Tadi aku pakai sisir blue. Ini aku pakai clay. Oke, karena tadi aku biasa pakai clay ya, mungkin dikasih pakai clay. Kalau ditata sama orang, itu hasilnya lebih bagus gitu daripada nata sendiri. Kayak ada aja yang udah, Tangannya magic dia gitu ya. iya. Apa setiap pagi harus ke barbershop buat nata rambut? Pasti beda tuh. Nah jadi abang kalau Oke. yang suka nggak basah lah ya, atau dengan potongan quick gini tidak usah terlalu pakai sisir juga nggak apa-apa. Oh, dengan tangan aja. Iya. Nah, buat tahan lamanya dengan Bener yang kita hairspray. spray tadi abang bilang. Oke. Jadi ini dia bang namanya sisir polu. Sisirnya dia kan Oh. Binatura. Oke. Kayaknya kau harus punya. Aku biasanya pakai sisir biasa aja sama yang bulat gitu. Yang blue ya. Iya, Hmm. itu sih. Oke siap bang Adit. Gimana? Mantap, Oke. mantap. Udah mirip Afgan. Sekarang tinggal dicuci ya bang. Cuci bang Adit. Treatmentnya sama semua ya bang? Ya bang Dit. Treatmentnya sama semua ya? Oke. Semua stylist sama ya? Sama. Tips
dari abang nih buat orang-orang yang mau potong rambut, buat milih gaya rambut yang sesuai sama dia gimana? Apa tuh tipsnya? Nah, Tipsnya yang untuk sesuai dengan kemauan dia apa untuk cocok lebih cocok yang lebih cocok ya. Supaya dia nemuin, oh oke, aku cocoknya ini, udah ini aja, nggak usah yang terlalu lebih banyak banyak edukasi sih, karena kan nggak semua customer yang kita ini juga bang, apa bang, yang mau kemauan kita kan gitu. Jadi edukasi dengan cara itu sih. Oke. Balik yang kayak pertama kita bilang juga. Dan dia bisa nyari sumber itu dari mana aja, termasuk dari ininya ya, stylistnya ya. Jadi nih kalau bang di rumah nih Hmm. udah kering nih kan, partingnya di sini aja, line up-nya nih. Oke. Ini segi, ya kan? Oke. Dari sini pas di sikunya ini ambil, Ah, oke. pisahin. Dengan tangan aja, Ya, tanpa kita sisir. Oke. Biar tahan dia. Oke, hairspray. Oke, thank you Bang Adin. Makasih banyak Bang Denny. Sama-sama. Mudah-mudahan nanti tipsnya bisa dilihat sama anak-anak muda Medan. Siap, asik.